Didampingi Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Peluncuran Danantara ini bagian dari komitmen mewujudkan Asta Cita, yaitu visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Presiden Prabowo juga menegaskan Danantara bukan sekedar dana investasi, tapi juga mengoptimalkan kekayaan bangsa. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo menjawab kekhawatiran pihak-pihak yang menganggap dana Danantara tidak bisa diaudit. Presiden Prabowo justru menegaskan dana Danantara yang begitu besar harus dikelola dengan super hati-hati dan bisa diaudit. Meski demikian, Presiden Prabowo memahami jika sejumlah pihak ragu dengan terobosan baru pemerintahannya ini. Hal tersebut disebabkan inisiatif pembentukan super holding BUMN bernama Danantara baru kali ini dilakukan di pemerintahan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Daya Anagata Nusantara Danantara, apakah bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia atau justru menjadi ladang baru adanya kepentingan elit tertentu? Nah, makanya kita itu kekhawatiran ya. Tapi kita optimis karena ini sangat-sangat menggembirakan kalau memang hasilnya 14.000 triliun. Ya, lebih bahkan. Baik, kita langsung saja yang memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini ada Prita Lora, juru bicara kantor komunikasi Presiden Republik Indonesia, dan juga Mas Fitra Faisal Hastiadi, ekonom dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Lulu. Selamat pagi. Halo. Mas Fitra, Mbak Lulu. Selamat sebelumnya nih Mbak Lulu ya. Untuk launchingnya kemarin, lancar ya? Ini launchingnya kita semua, karena Pak Presiden kan menyampaikan bahwa Danantara ini untuk kita semua, punyanya kita semua. Strateginya tadi kita cuplik tuh. Iya. Jadi masih banyak yang meragukan. Ini sebetulnya untuk kita semua. Jadi bisa nggak dikembali lagi di remind kepada publik ya, latar dan juga kenapa harus Danantara ini. Jadi kalau kita kembali ke belakang pada saat penjajah datang ke Indonesia, yang dicari apa sih? Sumber daya alamnya Indonesia. Kita menyadari selama hampir 8 dekade kita merdeka, bahwa sumber daya alam Indonesia adalah sebuah kekuatan bangsa. Namun kita menghadapi sebuah pertanyaan besar selama ini adalah, kalau kita begitu kaya kok masih ada nelayan, masih ada petani yang nggak sejahtera, masih ada anak yang tidak makan, yang kurang gizi, masih ada stunting, kemudian pendidikan masih buruk. Pertanyaannya kan di situ ya. Artinya ada sebuah gap pengelolaan sumber daya alam yang kurang bisa maksimal dari kita. Pertanyaan seperti itu kan. Nah, dengan hadirnya Danantara menjawab paradoks itu. Paradoks bahwa kita negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya, namun kenyataannya tidak bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia seperti diamanatkan di Konstitusi pasal 33. Nah, Danantara ini hadir untuk memastikan pengelolaan tersebut bisa maksimal agar ujung-ujungnya kita bisa
berbangga gitu loh. Di hari ulang tahun Indonesia nanti 8 dekade, kita sudah bisa memiliki sesuatu yang inilah gitu, kemandirian bangsa, inilah sumber daya alam kita yang bisa menghidupkan Berdiri kita. di kaki sendiri. Iya. Tapi kalau begitu, bagaimana cara kerja atau mekanismenya nanti untuk mengoptimalkan sumber daya alam itu? Jadi ini kan dana-dana yang ada dari dividen BUMN dikumpulkan sedemikian rupa. Selama ini dividen BUMN masuk ke dalam keuangan negara. Dan ketika kemudian BUMN ini kan perusahaan tuh agile ya. Ada saat-saat di mana dia butuh investasi sesuatu, ada opportunity, atau kemudian ada loss yang harus ditutupi. Jika hal tersebut terjadi, keuangan negara ini turunnya ini ada jangka waktu tertentu, tidak bisa sewaktu-waktu. Karena sudah masuk, dividennya sudah masuk ke dalam keuangan negara. Jadi kalau kita bicara mengenai korporasi yang agile, terhambat di sana. Nah, bisa dikatakan dengan Danantara ini, maka kemudian dividennya dikumpulkan, jadi bisa kemudian BUMN bisa lebih agile dalam mengelola perusahaannya. Seperti kalau kita bayangkan ini, kita ini punya Ferrari yang bagus banget, sumber daya alamnya bagus, BUMN yang banyak, yang kuat begitu ya. Tapi jalannya di Sudirman, jadi begitu ketahan gitu dengan macet. Nah sekarang ditaruh gitu di sirkuit, silakan melaju dan kemudian bertanding. Ya, Mbak? Harus ada bensin buat kita. Udah nyeletuk nih Mas Gita nih. Sebelum ke Mas Gita, saya mau ke Lulu lagi. Kan kalau kita lihat ya, kemarin sudah diumumkan. Bahkan Presiden juga sudah menandatangani, begitu juga ada wajah-wajah beberapa mantan Presiden sebagai Dewan Pengawas. Lalu juga ada Pak Rosan, ada juga Mas Pandu dan juga lain sebagainya. Publik kemudian bertanya, kenapa mesti harus orang-orang ini? Kenapa mesti harus dipegang sama orang yang menjabat di pemerintahan? Bisa nggak itu dijelaskan juga kepada publik? Tentu ini adalah transparansinya dan lain sebagainya. Iya, dikatakan berkali-kali oleh Pak Presiden, kemudian juga disampaikan juga oleh Pak Rosan di dalam konferensi pers. Pesan Presiden ini hati-hati. Jadi prinsip kehati-hatian itu menjadi suatu hal yang utama dalam menjalankan Danantara ini. Orang-orang yang diangkat ini memang mereka yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing, ya, capable dan gitu ya. Sudah capable. Dan kemudian juga tentunya sudah jelas juga sikapnya, sehingga kemudian Presiden tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang punya hati yang sama, punya visi yang sama dengan Presiden. Itu tentunya penting ya, karena jika kemudian tidak satu halaman, pemahaman yang berbeda kan bisa jadi implementasinya akan berbeda. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana Dewan Pengawasnya itu dibentuk sedemikian rupa. Kita mendengar ada Tony Blair, salah satu Dewan Pengawas. Ya, itu seperti disampaikan oleh Pak Rosan bahwa menjadi bagian juga. Karena apa? Karena memang kita membutuhkan trust bagaimanapun. Ketika kita bicara tentang pasar di global, kita membutuhkan trust. Seseorang yang bisa kemudian menyampaikan kepada publik di global bahwa ya memang Danantara ini sesuatu yang kemudian bisa dipercaya. Meskipun ini memang mengelola investasi dalam negeri, asing tetap bisa dilibatkan gitu. Kita jangan berpikir bahwa asing dilibatkan, tapi ini berpikir bahwa dia adalah seseorang yang memiliki trust yang tinggi, reputasi yang tinggi di mancanegara. Sehingga kemudian market akan melihat bahwa ada seseorang tersebut di situ, bisa bertanya bagaimana Danantara bisa menjelaskan. Jadi dilihatnya dari sisi itu. Mas Fitra, mungkin dari tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Mbak Lulu ya. Catatan Anda terkait dengan Danantara mungkin? Iya, mungkin saya komentari juga dari sisi why-nya kenapa Danantara ini ada terlebih dahulu ya. Karena kalau kita melihat target pemerintah apa sih untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah untuk 8% itu berapa duit yang kita butuhkan nih? Dalam hitung-hitungan saya itu minimal 10.000 triliun tersebar di 6 core infrastructures. Apa saja infrastrukturnya? ICT, energy, water sanitation, water resources, housing, dan juga transportation, 6. Dan pada perjalanannya Pak Rosan menambahkan 3.500 triliun lagi, jadi 13.500 triliun. Nah kalau kita matchingkan semua itu, 900 billion US dollar itu kan 14.000 triliun ya. Kalau dari sisi aset berarti ini sebenarnya udah matching dengan kebutuhan investasi kita. Tapi kan ini nggak liquid ya, maka kita harus kemudian mengusahakannya supaya ini menjadi lebih liquid. Bagaimana caranya? Tadi pengelolaan profit atau dividen yang tadi disampaikan oleh Mbak Lulu. Sebagai contoh di China itu sekarang SAICC itu 1,2 triliun US dollar
yang aset yang kemudian dikelolanya itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Norwegia yang 1,7 triliun US dollar. By the way sih, Danantara ini kalau misalnya nanti 900 billion US dollar berarti nomor 4 terbesar di dunia. Nah, ini apa yang kita bisa pelajari dari China? Katanya kan utlubul ilm ila bisin ya, belajarlah sampai negeri Cina. Nah, itu apa yang mereka lakukan sih? Ternyata di tahun 2003. Jadi memang ada beberapa contoh lain seperti Temasek, tapi Temasek sudah dari tahun 1974, Vietnaman. Ya. Yang terbaru apa? Ya ini SCCC ini yang terjadi di tahun 2003. 2003 mereka dikasih modal berapa? 29 billion US dollar. Agak mirip dengan kita ya, 20 billion US dollar. Dan dalam waktu 20 tahun sampai tahun 2023 itu sampai 339 billion US dollar, melompat 1000% lebih gitu kan. Nah, itu yang kemudian kita inginkan ya, pengelolaan profesional, supervisi. Caranya juga, bisa melompat sampai nah, caranya bagaimana? Dulu China waktu awal-awal mengelola ada 196 BUMN. Tahun 2023 dari tahun 2003 sampai 2023 20 tahun tinggal 97. Yang jelek itu dia udah dijual aja, dapat duit, kita bisa kelola lagi atau di merger dan segala macam. Hasilnya apa? Dari 97 sisa BUMN itu kita melihat perjalanannya sebelumnya tahun 2023 itu cuma ada kalau tidak salah ada masuk 12 yang masuk Fortune 500 tahun 2003. Tapi kemudian tahun 2023 ada 44 yang masuk Fortune 500. Berarti kan semuanya terleverage ya secara cukup signifikan. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ini merupakan potensi kalau dikelola dengan baik. Jadi di restrukturisasi, dipercantik gitu kan. Kalau kita mau berusaha kan kita modalnya harus kemudian dibuat lebih baik supaya menarik orang juga. Nah, ini yang dilakukan oleh China. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kita melihat bagaimana market kita ini kan agak volatile ya. Karena apa? Karena memang kurang liquidity maker-nya. Nah, ini kan juga potensi nih dengan Danantara seperti ini mengelola BUMN, ini ada potensi-potensi untuk di listing misalnya di perusahaan atau di stok. Ya. Nah, ini kan bisa di listing di situ ya. Kalau di pengalaman China, mereka dari 10 tahun 2003 menjadi 36. Itu kan ada liquidity maker. Nah, sehingga ini juga kita bisa harapkan ya dari Danantara Indonesia iklimnya mendukung itu. Ya selama ini stok market kita karena saya di market itu kekurangan dari sisi itu, kurang dalam, kurang banyak ya. Ya akhirnya segitu-segitu aja gitu kan. Bahkan kemarin ketika ada goncangan sedikit dari Trump. Langsung ISG masuk ke 6.500 merupakan levelnya di tahun 2017. Bayangkan kita tahun 2025 tapi balik lagi levelnya ke tahun 2017. Kenapa? Karena kekurangan itu tadi, liquidity maker. Berarti dengan adanya Danantara ini ekosistemnya menjadi bisa ekosistemnya menampung. Seharusnya ideally speaking itu bisa menjadi seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita bicara idealnya ya, ini profesionalism, korporatisasi dan segala macam perlu ada efek governance yang juga dipercayai oleh bukan hanya sektor usaha domestik tapi juga orang-orang asing. Tadi Tony Blair salah satu hal yang mungkin bisa menarik. Itu hal yang positif ya untuk Harusnya. Tapi juga dari sisi yang lain, ya mungkin karena ini masih baru kita masih bisa memaklumi lah kenapa Pak Rosan itu masih merangkap dengan Kementerian Investasi. Tapi berikutnya harusnya regulator dan operator itu menjadi hal yang berbeda gitu kan. Misalnya kalau saya sebagai pemegang saham, akan sangat wajar kalau saya sebagai komisaris atau dewan pengawas. Tapi agak tidak wajar ya, agak aneh sedikit kalau misalnya dia juga termasuk direksi. Itu kan juga kemudian harus dibenahi juga governance. Nah, itu nanti yang mau diperdalam Mas Fitra, bagaimana mekanisme pengawasan yang tepat agar akuntabilitasnya tetap terjaga. Tapi kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi.